Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Fandi yang akan menjadi host kamu dalam episode kali ini. Podcast Ruang Informasi ini merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengangkat isu-isu hangat terkait kebijakan-kebijakan Pemprov dan juga terkait leader-leader yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya sudah bersama Bapak Brigjen Pol Muhammad Aris Purnomo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat sekali. Kayaknya hari ini Jumat sepertinya seger banget gitu. Alhamdulillah. Pakai topi biru. Gitu. Iya kan hari Jumat olahraga dulu lah. Oh iya, makanya seger ya. Baik, Sobat Jatim, kali ini saya dengan Pak Aris akan ngobrol seputar ini. Sesuatu yang menarik untuk kita para Gen Z terkait penyalahgunaan narkoba. Baik. Kali ini saya sama dengan Bapak Aris akan membahas seputar narkoba, Bapak. Sebenarnya narkoba itu apa, Pak? Ya, narkoba itu sebetulnya adalah zat atau obat ya. Yang kalau kita menyalahgunakannya, maka akan menimbulkan penurunan kesadaran. Nah, ini yang bahaya. Jadi kesadarannya jadi nggak stabil dan yang lebih parah lagi kecanduan. Nah, orang kalau sudah kena seperti itu, maka dia tidak akan berpikir yang lain kecuali hanya mencari obat-obat itu terus. Dan efeknya adalah kehancuran bagi kesehatannya, jiwanya, keluarganya, masa depannya. Makin repot semua kalau gini. Orang tua repot, ya kan? Termasuk negara pun repot. Semua. Loh, saat ini saja itu penjara itu penuh dengan narapidana narkoba. Loh, ini sudah terjadi loh. Nah, gimana pemerintah nanti nggak bangkrut nih? Mau biaya itu narapidana di lapas, makannya, ya kan? Dan yang lebih parah lagi bahwa kalau sudah kecanduan, ini adalah seperti penyakit kambuhan. Jadi suatu saat nanti bisa timbul lagi. Ini dan juga kecanduan. Iya. Dan Sobat Jatim, saya mau memberitahu bahwa Bapak ini adalah Kepala BNN Provinsi Jawa Timur. Betul ya Pak? Iya. Udah lama Pak? Jadi Ya sudah lama ya, saya sejak tahun 2021. Tapi sebelumnya saya pernah di Ambon, sama juga Kepala BNNP dan di Kalimantan Selatan. Berarti Bapak ini memang udah banyak sekali Sobat Jatim kisahnya mengenai penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat. Ya Pak ya, kisahnya. Ya. Udah banyak sekali case-case. Ya, case-case ya. Iya. Banyak banget lah. Kasihan yuk. Saya juga kasihan sebetulnya kadang-kadang. Orang tuanya sering mengeluh gitu loh. Kalau sudah Untuk Bapak, situasi penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur sendiri ini bagaimana? Cukup banyak juga di Jawa Timur. Dan rata-rata per tahun itu kasusnya ada 5.000 kasus. Per tahun. Bayangin 5.000 kasus masuk penjara. 5.000 kasus masuk penjara. 5.000 itu kasusnya. Lah orangnya tersangkanya itu bisa 2 bisa 3. Nah, itu rata-rata 6.000. Masuk penjara, dihukum 4 tahun. Besok baru menjalani setahun, masuk lagi. Udah berapa banyak. Nah itu. Dan repotnya, ya, kalau sudah masuk di lapas, itu berinteraksi dengan yang lain. Kadang-kadang, ya, yang tadinya cuma pemakai, bisa jadi lebih hebat. Karena berinteraksi. Dan yang lebih parah, kalau sudah dia masuk dalam jaringan, itu akan sulit untuk lepas. Jadi bahkan jaringan-jaringan kayak gitu saya pernah membaca Pak di platform media sosial. Bahkan di penjara pun mereka bisa bertransaksi, itu luar biasa Pak. Bagaimana? Ya memang karena mereka itu akan selalu berusaha untuk bisa mengendalikan. Makanya kan banyak berita-berita dikendalikan dari lapas. Seperti apa sih mengendalikan? Ya karena kemajuan teknologi gadget itu bisa dia mengendalikannya. Nah, kadang-kadang mereka menyelundupkan itu gadget itu.
Kalau udah pakai komunikasi, ada m-banking segala macam, ya sebenarnya bisa dikendalikan loh. Iya ya, semakin bertambah Iya, kan? ini ya, Nah, teknologi digital itu semakin mudah mereka masuk dan Iya. besar ya Pak ya. Iya. Lalu untuk upayanya Pak untuk membangun kesadaran masyarakat terutama para Gen Z dari bahaya narkoba, upaya dari BNNP. Nah ini makanya dari teman-teman Gen Z ya rajin-rajinlah mau searching bahaya narkoba, ya kan banyak itu Iya. di website, ya kan, maupun di YouTube. Nah, kita juga ada YouTube, kita juga ada Instagram. Rekan-rekan bisa juga berinteraksi langsung menanyakan ke BNN melalui itu tadi Instagram maupun Facebook maupun ada aplikasi namanya Simple. Oh, simpel ya Pak, aplikasi dari Iya, BNN. BNN Simple. Oh, bagaimana Pak? Bisa dijelaskan aplikasi simpel? Simple itu jadi langsung terutama yang di Android ya. Oke. Android itu bisa download Di Play Store. Di Play Store. Itu terkait untuk pengaduan dan lain-lain Boleh langsung atau bertanya boleh. 24 jam. Iya, boleh nanti dijawab itu. Oke, sebenarnya sudah ada beberapa upaya yang memudahkan Gen Z Iya. untuk supaya apa ya Pak, teredukasi Iya, bahaya betul. narkoba dan lain-lain seperti itu ya Pak. Saya tapi kalau menurut saya Gen Z udah hebat-hebat. Kan di BNN juga banyak, BNN Pusat juga ada websitenya. Semuanya ada, tinggal di searching aja kita udah tahu lah. Gitu. Tinggal kita aja Gen Z-nya mau apa Iya. enggak. Mungkin ada itu Pak, penyuluhan secara langsung atau bagaimana? Ada, Pak, ya ada. Kemarin kita mengadakan penyuluhan langsung kepada para guru BK di SMA, Madrasah Aliyah kalau nggak salah waktu itu. Dan kita juga ada program seperti itu. Ya kita berharap bahwa para guru BK maupun mungkin teman-teman dari Gen Z ya, sobat Jatim ya. Ini kalau ada tentang permasalahan narkoba langsung aja datang ke BNN atau ya itu melalui aplikasi tadi. Tanyakan saja, nggak ada masalah. Kita cukup senang kok kalau kita tanya. Untuk ini Pak, saat ini terkait Gen Z, penyalahgunaan narkoba oleh Gen Z itu sudah ditemukan atau berapa Pak? Banyak atau enggak? Wah lumayan loh. Lumayan. Iya loh, Gen Z itu banyak loh. Padahal Gen Z itu umurnya kan masih Ya, saya kan sudah begini. 20. Begini, kadang-kadang dari teman-teman Gen Z itu kadang-kadang terlalu percaya sama teman, ya terpengaruh teman biasanya kan, pertemanan, ya kan, ya sukanya nyoba emosi labil. Mungkin juga ada para sobat dari Sobat Jatim yang Gen Z ini, generasi Gen Z ini ada masalah, biasanya ada problem. Pernah ya di daerah Malang kalau nggak salah itu ada yang tertangkap dia karena memang ada problem ya dari orang tuanya ini, mungkin ada apa, si bapaknya mungkin ada selingkuh atau seperti apa, itu kan kadang-kadang ya menimbulkan ada rasa overthinking. iya, atau mungkin si apa dari para Gen Z ini mungkin melihat aduh bapakku kok begitu, ibuku kasihan seperti itu kan. Akhirnya dia pelampiasannya ke narkoba seperti itu, ya kan seperti itu. Ya memang terus terang aja ini juga ketahanan keluarga ini memang penting. Tetapi kan begini ya para sobat Gen Z ya, bahwa masa depanmu itu tidak harus orang tuamu yang menentukan, tetapi dirimu sendiri. Jadi apapun yang terjadi, ya kan. Ya kadang-kadang kan ada yang punya nasib nggak bagus ya, orang tuanya mungkin meninggal, orang tuanya divorce, tapi masa depan ini kan di dia sendiri. iya. Nah, so saya berharap bahwa mereka itu ya harus tabah dan harus kuat dan harus punya prinsip bahwa dia harus berhasil mencapai masa depannya gitu. Jadi apapun kejadian apapun itu tergantung para Gen Z sendiri. Itulah pesan saya itu. Ya memang kalau kita mengikuti arus yang sekarang, memang sekarang lagi zamannya ini Gen Z itu kayak overthinking, anxiety kayak gitu, terus mereka dengan mudahnya, dengan gampangnya kayak wah aku pakai narkoba aja supaya gini-gini. Itu tolong teman-teman Sobat Jatim itu sangat dihilangkan rasa seperti itu. Tapi bagaimana Pak caranya supaya kan memang
zaman sekarang ya Pak ya, zaman sekarang teman-teman saya atau di umur saya seperti Iya, ini, overthinking itu memang nggak bisa dipungkiri, itu benar-benar berat Pak kalau terlalu overthinking, kadang sampai ke psikiater dan lain-lain seperti itu. Menurut Bapak apa yang bisa dilakukan Gen Z untuk menghindari narkoba, untuk supaya mungkin Jadi bisa- begini, sebetulnya narkoba ini kalau untuk di negara-negara maju, ya kan, itu sudah bukan seperti masalah kriminal, tetapi adalah masalah kesehatan. Ya, lu mau sehat, ya kan? Ya jangan, nggak usah ngerokok, nggak usah minum lah ya. Ya kan udah banyak tuh anjuran Menteri Kesehatan, ya, rokok itu berbahaya, atau minum alkohol dan segala macam seperti itu. Ya sudah, kita hidup sehat aja. Orang sekarang hidup sehat aja bisa sakit loh. Iya kan? Dan yang paling penting gembira dan selalu berpikir positif, kan seperti itu. mindset yang bisa Iya. iya betul. Lah hidup ini buat apa? Ya udah buat gembira, kita nikmati, bersyukur ya. Kita perdalam agama itulah. Ya intinya kita positif aja lah. Karena terus terang aja kalau kita positif ya mungkin nasib kita akan lebih bagus. Kita selalu gembira, itulah yang penting. Baik, jadi coba jadi itulah kuncinya supaya kita nggak kapan overthinking adalah gembira ya Pak ya. Iya. Gembira, makan enak, Ya, bersyukur, ya bersyukur tadi. berdoa itu tadi. Iya. Pak, ya. Untuk ini Pak, secara data berapa banyak jumlah penyalahgunaan narkoba oleh Gen Z? Rata-rata faktornya apa Pak? Nah, rata-rata faktornya adalah pengaruh teman. Itu. Jadi pengaruh teman, mungkin juga ada dari media sosial, ya kan, seperti itu. Dan yang lebih parah itu kalau jangan sampai kemudian dibujuk. Biasanya para bandar ini akan selalu membujuk. Pertama gratis dulu, ya kan? Yes. Enak, ya kan? Merasakan enak, bisa play, ya kan? Bisa lupa semuanya kan? Iya, iya. Tapi kan itu sebetulnya bukan menyelesaikan masalah. Lu punya problem, habis itu saya menggunakan itu, saya lupa karena saya play, ya kan? Nah, habis itu playnya hilang, nah problem lagi kan, sama. Iya kan, nah, bingung lagi kan. Nah, cuman kalau sudah mulai kecanduan, dosisnya nambah lagi dan harus mencari barang itu. Nah itu kan yang parah, gitu loh. Bahkan waktu saya dinas di Ambon itu ada seorang ibu pejabat di pemerintah daerah, kalau nggak salah kepala dinas waktu itu punya anak ya, punya putra, itu kena kecanduan lem ya. Yang tadinya dia itu mau belajar, sekarang sudah mulai menantang orang tua, tidak mau belajar, dia tidak mau bergaul lagi, ya, tidak mau bergaul dan dia menyendiri hanya dengan kelompoknya, dan dia sudah tidak mau memikirkan lagi tentang pelajaran lagi, tentang masa depannya, dia hanya berpikir tentang lem itu. Dia akan cari itu, dia akan cari terus. Iya, iya. Karena itu dia sudah kecanduan tadi. Nah, kalau udah kecanduan kan udah yang diserang udah saraf otaknya. Nah, dia kalau inget lagi, nggak mau tahu ya. dia udah nggak mau tahu. Nah, kalau udah gitu kan ibunya tuh sampai nangis di depan saya loh. Lalu apa Pak itunya Pak? Apa yang dilakukan Bapak saat itu? Ya, saat itu ya dia harus direhabilitasi. Rehabilitasi itu tidak menyembuhkan, tetapi hanya membuat pulih dia. Dalam arti bagaimana dia itu untuk mengurangi ketergantungan. Sampai terus lah. Ini kan membutuhkan pengawasan yang terus menerus Pendampingan yang sangat Iya. ketat juga ya Pak ya. dari keluarganya. Yang repot ketika ini keluarganya ini terus lengah dan dia kemudian ketemu temennya yang pada saat itu dia menggunakannya. Ini dari alam bawah sadarnya timbul lagi dan keinginannya cukup kuat loh. Makanya itu disebut penyakit kambuhan coba. Nah kalau gitu kan gimana coba? Apa nanti generasi muda kita ke depan itu hanya mikirin Mikirin cuman lem, cuman double L, cuman sabu-sabu aja ke kantor sambil nyabu, habis itu play, ditinggal kantor, gimana coba? kegiatan Pak, kegiatan untuk memerangi hal itu, kegiatan-kegiatan dari BPN. Nah, MP, jadi ya, untuk kegiatan itu memerangi kita hal- banyak iya, sosialisasi ya. Harus menakutkan Pak itu Pak. Iya. Karena
setelah direhabilitasi pun bisa kambuh Kamu lagi, iya. Mengingat kondisi lingkungan juga bagaimana ya Pak? Karena itu tadi ya, ketika dia merasakan nikmatnya yang notabene katanya itu hanya ilusi ya. Pada saat misalnya di kamar di mana. Ketika dia ketemu di kamar itu ingatannya timbul lagi. Timbul lagi dan kuat lagi, demam ingin lagi lah itu. Pak. Seperti itu. Pikiran-pikirannya Pak untuk mengurangi hal. Nah, di sini di dalam tema Hani untuk Hani tahun itu ini, adalah hari anti narkotika internasional. 26 Juni ya Pak ya? Ya, betul. Ya, di sini dijelaskan bahwa sudah sangat jelas bahwa pencegahan itu adalah salah satu investasi yang paling penting. Jadi pencegahan itulah yang paling penting. Oleh karena itu untuk para sobat Jatim, untuk para Gensi, untuk rajin-rajinlah selalu searching tentang narkoba. Dan yang paling penting lagi ya itu tadi pola hidup sehat. Ya nggak usah lah ngerokok. Loh sekarang kemarin saya ada teman saya itu juga, dia itu kecanduan alkohol. Karena saking kecanduannya, ketika dia tidak menggunakan alkohol, dia itu seperti orang linglung. Seperti orang tidak berguna, depresi lah. Aku ini hidup kok kayak gini-gini aja ya kayaknya. Nah, seperti orang itu sudah ada tanda-tanda depresi seperti itu. Nah, kebetulan istrinya udah tahu, wah ini, ya udah kamu minum lagi, nah, udah mulai enak lagi dia. Ya tapi kan yang jadi masalah kan jadi ketergantungan dengan alkohol itu. Gitu loh. Berarti poinnya adalah sebenarnya jangan memulai karena itu bakal sakit sendiri di kalian. gitu. Mendingan kalau lagi stres ya kita healing aja ya Pak ya. Healing ke Bromo. Iya, seperti itu yang positif lah ya kan? Iya benar juga ya Pak ya. Menyanyi. Kenapa harus begitu? Iya itu loh. Itu kan hanya semu ya. Istilahnya orang itu mengalihkan saja tetapi tidak menyelesaikan. Tidak menyelesaikan masalah, tapi hanya mengalihkan. Selesai itu reaksinya obat itu berhenti ya masalah timbul tetap aja. Jadi ya terus terang aja nggak usah lah main narkotika seperti itu. Terkait itu Pak program dari BNNP tadi. Jadi di BNN acara-acara mungkin penyuluhan atau bagaimana? Oh ya ada penyuluhan. Jadi kita juga ada talk show, ya kan di radio ada. Kemudian kita juga ada program namanya Desa Bersinar, yaitu program ketahanan keluarga dan ketahanan diri remaja. Diri remaja. Jadi kita kumpulkan 10 keluarga, ibu atau bapak, salah satu anak. Nah di situ kita mengajarkan tentang bagaimana interaksi keduanya dan bagaimana bisa menolak atau imun terhadap bahaya narkoba untuk masuk keluarga itu kemudian juga iya biasanya kita di desa-desa bersinar. Desa bersinar itu kita akan selalu memilih desa-desa yang di situ rawan narkoba, kemudian kita mengadakan yang rawan dan kita mendekati kepala desa atau lurah ya kan untuk mereka mau berkomitmen. Di desa bersinar itu sudah ada indikatornya ya Pak ya. Oh ini tentu desa bersinar akan didekati oleh BNN provinsi. Ya cuman memang ya kita akan melihat mana desa-desa yang memang betul-betul komitmen dulu. Karena memang kadang-kadang kalau ada desa yang tidak punya komitmen ya susah juga. Gitu loh. Mereka misalnya, oh saya belum siap gini atau gimana. Oke Pak, terkait Hani 2024, temanya apa Pak? Temanya itu, bentar ya. Dan diperingati gimana? Mungkin. Jadi tema Hani internasional, the evidence is clear, invest in prevention. Nah, jadi bukti itu sudah jelas bahwa investasi yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah. Namun untuk tema Hani secara nasional Indonesia yaitu masyarakat bergerak bersama melawan narkoba untuk mewujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba. Nah itu harapan kita. Jadi memang kita mengharapkan seluruh masyarakat itu bergerak.
karena memang narkoba ini tidak memandang usia, status maupun umur, usia, status maupun penghasilan atau siapa saja bisa kena. Oleh karena itu ya kita bagaimana kita bersama-sama untuk melawannya, untuk menuju Indonesia bersih narkoba, dan kita harapkan nanti 2045 Indonesia emas itu bisa tercapai. Nah, otomatis ya generasi Z ini kan nanti akan menjadi atau menerima tongkat estafet kepemimpinan dari negara Indonesia. Di tahun itu ya. Iya, tahun Juta itu. emas itu. Iya. Nanti mungkin sudah jadi gubernur atau mungkin jadi apa ya? Betul. Ya, seperti itu. Kan memang makanya itu dipersiapkan sejak dini karena Iya. Gen Z itu besok itu bakal jadi yang memimpin bangsa ini. Karena memang narkoba itu, makanya ini ada hari anti narkoba internasional. Ini secara internasional merupakan musuh kita bersama. Seluruh dunia loh, seluruh dunia. Karena mereka tahu bahwa narkoba ini bisa menghancurkan suatu negara, suatu bangsa. Ini sudah terbukti dengan adanya perang candu. Ya. Perang candu kan, ingat kan? Itu berapa kali ada perang candu tahun 1600-an itu. Di Cina akhirnya Hong Kong itu bisa diambil oleh Inggris. Nah, Inggris ini punya licik dia menyelundupkan narkoba ke masyarakat Cina pada saat itu. Dia hanya modal narkoba, tapi dia bisa mengeruk keuntungan yang cukup besar. Ini Pak, terkait HANI di Provinsi Jawa Timur. Adakah rangkaian kegiatan Pak dan pelibatan masyarakat Ya. terkait acara itu mungkin bisa dijelaskan? Jadi untuk acara HANI, untuk puncak acara itu nanti akan kita laksanakan tanggal 26 Juni. Yaitu nanti kita pusatkan di Gedung Cak Durasim Gedung Cak Durasim di Gendeng Kali. Gendeng Kali itu ya, Ya. Pak. Itu apa aja Pak? Acara apa? Ya, nanti ada deklarasi ya, kemudian ada pagelaran seni, ya kan? Ya, seperti itu. Nanti juga ada pesan-pesan tentang narkoba seperti itu. Dan kemudian juga kita juga ada beberapa rangkaian ya. Ada tes urin ya kan dengan lembaga dan instansi terkait. Kemudian juga ada deklarasi anti narkoba untuk masyarakat pesisir, yaitu di Tuban. Nah, tapi kalau kita di Tuban, tapi untuk seluruh Indonesia ini jadi satu nanti. Nanti terpusat melalui dari BNN pusat. Nanti kalau nggak salah BNN memusatkannya di daerah Provinsi Riau. Ya, karena memang yang rawan itu kan daerah pesisir. Karena narkoba itu banyak masuk dari kapal itu ya. Kapal dari Malaysia kan itu di Selat Malaka ya. Nah di situ. Kemudian kita juga ada talk show pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kemudian juga ada beberapa ya, termasuk nanti ada donor darah, kemudian juga nanti ada kita di Blitar itu juga nanti mungkin setelah sekitar awal bulan Juli itu juga kita akan ada dengan Gus Ikdam, kemudian juga di mana kemarin di Nganjuk kita sudah melaksanakan dengan pemerintah daerah dan para guru-guru, ada asosiasi kepala sekolah kalau salah kemarin. Jadi at least untuk acara-acara sudah dipersiapkan ya Pak Iya. untuk memperingati Hari Anti Ya betul. Narkotika. Dan mungkin Sobat Jatim, saya ingatkan lagi bahwa puncak acara Hari Anti Narkotika Internasional di Jawa Timur akan terpusat di Gedung Cak Durasim Surabaya pada tanggal 26 Juli. Itu terbuka untuk umum Pak? Ya, cuman memang ya untuk undangan kita batasi karena di sana cuma muat sekitar 400. Oh, iya. Tapi nanti ada perwakilan dari sekolah, dari mahasiswa dan seperti itu. Banyak sekali edukasi terkait narkoba Iya, di acara tersebut ya Pak ya. Dan nanti kalau nggak salah dari para penggiat atau LSM juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan, kalau nggak salah nanti dipusatkan di Tunjungan. Ya, Terkait untuk memeriahkan ya, Hari banyak masalah Narkotika ya Pak ya. itu. Baik, BNN sebagai leading sector dalam P4GN untuk pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, tadi bisa saya ambil kesimpulan bahwa memperkuat intervensi ketahanan keluarga tadi ya Pak ya? Iya.
Betul ya Pak ya? Ya, Lalu intervensi daerah bahaya narkoba yang disebutkan Bapak tadi, desa bersinar. bersinar itu tadi ya Pak. Terus meningkatkan penyedia layanan rehabilitasi Ya, melalui intervensi masyarakat. ya, Gitu. Lalu memperluas jaringan kerjasama pencegahan ya. dan pemberantasan narkoba baik dalam negeri, domestik maupun di internasional. Baik, Pak Aris, saya terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan Terima kasih, kepada sama-sama. kami di ruangan ini dan juga Sobat Jatim di sana. Dan sebelum saya tutup podcast Pak, saya ingin Bapak menyiapkan closing statement untuk para Sobat Jatim di luar sana. Monggo. Para sobat Jatim, ya, bahwa masa depan kalian itu tergantung pada diri kalian sendiri. Apapun yang terjadi, kalian harus berhasil mencapai masa depanmu. Ya, mulai dari sekarang terus berpikir positif, hidup sehat. Ya. Apapun yang terjadi, kalian harus berhasil mencapai masa depanmu. Semangat. Ya. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Aris atas waktunya. Iya. Banyak sekali insight yang saya dapat, pun juga Sobat Jatim di sana. Banyak sekali pemahaman-pemahaman baru terkait penyalahgunaan narkoba dan lain-lain. Dan saya harap juga Sobat Jatim di sana selalu aware tentang Iya. bahaya narkoba seperti itu ya Pak ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Aris Iya. atas waktunya. Dan untuk Sobat Jatim di sana, jika ada ide, saran atau kritik, atau mungkin juga ide podcast topik selanjutnya, bisa langsung komen di bawah. Dan akhir kata, saya Yonas Wani dan segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.